Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira bagi Bapak dan Ibu berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Ada hal yang menarik dari Permen Pan RB ini berkaitan dengan integrasi jabatan fungsional yang tadinya itu ada jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas, jabatan fungsional pendidik, dan jabatan fungsional pamong belajar. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu, untuk sesuai dengan isi dari Permen Pan RB ini, bahwa ada yang kabar yang gembira bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk menjadi pendamping satuan pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 ini itu mengintegrasikan 4 jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas, jabatan fungsional pendidik, dan jabatan fungsional pamong belajar, diintegrasikan ke dalam satu jabatan namanya jabatan fungsional guru. Jadi Bapak Ibu nanti yang sekarang menduduki jabatan kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian penilik dan pamong belajar, nanti akan diintegrasikan jabatan fungsionalnya itu oleh PPK, diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Nah, pejabat pembina kepegawaian ini nanti akan mengintegrasikan 4 jabatan fungsional tadi ke dalam jabatan fungsional guru. Bapak dan Ibu, yang menarik dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2024 ini adalah mohon maaf, coba kita lihat dulu dari integrasi jabatan fungsional yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak dan Ibu nanti yang saat ini menjadi kepala satuan pendidikan, kemudian pengawas, kemudian penilik, dan pamong belajar diintegrasikan akan diberikan tugas, bukan tugas tambahan Bapak dan Ibu, akan diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, sebagai pendamping satuan pendidikan, sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal, atau peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bapak dan Ibu, bagaimana sekarang yang saat ini menduduki jabatan pengawas sekolah? Itu akan diberi tugas menjadi pendamping satuan pendidikan. Kalau kepala satuan pendidikan kan saat ini sudah berjalan. Lalu kemudian penilik dan pamong belajar itu akan diberikan tugas sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada hal yang menggembirakan dari Permen Pan RB ini. Ketika Bapak dan Ibu nanti diberi tugas sebagai pendamping satuan pendidikan, yang semula Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu itu lihat di poin 4, kita fokus pada poin 4 Bapak dan Ibu. Saat ini kan apabila Bapak dan Ibu ingin menjadi pamong belajar, ingin menjadi penilik, ingin jadi pengawas sekolah, itu dilakukan terlebih dahulu uji kompetensi. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketika ingin menjadi pengawas sekolah dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu. Dan prosesnya memakan waktu yang sangat banyak. Nah, lalu kemudian pada tahap sekarang, karena Bapak dan Ibu sudah diintegrasikan semuanya namanya jabatan fungsional guru,
itu ketika diberi tugas sebagai pendamping satuan pendidikan, kita lihat di poin 4, Bapak dan Ibu, pembinaan karir melalui berbagai penugasan di bidang pendidikan yang lincah atau agile. Sebagai contoh, perpindahan jabatan dari pembelajar ke dalam jabatan penilik ataupun guru ke pengawas sekolah yang semula memerlukan uji kompetensi, setelah terintegrasi ke dalam jabatan fungsional guru, tidak memerlukan uji kompetensi perpindahan jabatan, melainkan melalui proses penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan. Ini hal yang membanggakan, Bapak dan Ibu. Peran dan tugasnya untuk pendamping satuan pendidikan itu tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh pengawas sekolah saat ini. Jadi ini hal yang sangat menggembirakan bagi kita semua, terutama bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapat tugas sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi tidak perlu ada uji kompetensi ketika Bapak dan Ibu ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga bagi Bapak dan Ibu, dan tunggu informasi selanjutnya berkaitan dengan peraturan turunan dari Permen PEN-RB nomor 21 tahun 2024 ini pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.